Hello everyone. Today, in this opportunity, Mrs. Dewi will explain to you about narrative text. But I'm truly aware, Mrs. Dewi sangat sadar bahwa banyak sekali mungkin media pembelajaran atau penjelasan-penjelasan yang kalian bisa temukan tentang narrative text. But I hope my today's explanation will bring you deeper understanding about what is actually narrative text dan aspek-aspek apa saja yang harus dipelajari ketika kita berbicara tentang narrative text. Naratif teks ini sendiri terutama akan terasa sangat bermanfaat bagi kalian, adik-adik sekalian yang sekarang duduk di kelas 10 SMA atau kelas 1 SMA di semester ganjil. Jadi ini merupakan salah satu topik wajib yang akan kita pelajari, terutama bagi kalian yang sudah belajar menggunakan kurikulum Merdeka. But before we move to that discussion, let me introduce myself first. My name is Made Dewi Suparwati, Mrs. Dewi for short, and I'm an English teacher. I'm an English teacher at Senior High School number 1 Susut. So I have been teaching in my current school now in SMA Negeri 1 Susut, I think for about 3 years already. Started in 2019 until 2022, so it's been 3 years. Okay, without any further ado, let's move to our discussion about narrative text. Oke, jadi adik-adik sekalian, hari ini kita akan belajar four main subtopics about narrative text. Number one, we will talk about the definition of narrative text. Jadi pengertian narrative text itu sendiri apa? Either it is in English or the explanation also in Bahasa. And then after that, we also will discuss about the social function of narrative text atau fungsi sosial atau tujuan yang ingin dicapai oleh penulis ketika menulis naratif teks itu sendiri sebenarnya apa. Kemudian we will also talk about the generic structure of narrative text atau struktur-struktur penyusun teks naratif itu sendiri. Jadi biasanya in every text, either in Bahasa or in English, it is always constructed by some paragraphs dan biasanya itu setiap paragraf itu penamaannya berbeda-beda atau setiap teks itu biasanya disusun oleh beberapa struktur yang berbeda-beda baik dari satu teks ke teks yang lainnya. But in our today's discussion, we will focus on the generic structure of narrative text. Dan terakhir, we will also talk about the language features of narrative text atau fitur-fitur bahasa, biasanya jenis-jenis kalimat yang seperti apa yang digunakan ketika yang harus digunakan ketika kita ingin menyusun naratif teks. Yang masuk di dalamnya juga tenses yang akan digunakan dan fitur-fitur bahasa yang lainnya. Okay, so let's directly talk about the first subtopic, which is the definition of narrative text atau pengertian dari teks naratif. Okay, so this is the definition of narrative text in English. Let me read it first for you. So, a narrative text is a made-up story about characters with complication or problematic events, and it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi keywordnya di sini sekalian adik-adik adalah a made-up story. A made-up story means the story is not based on fact atau tidak berdasarkan fakta atau hal-hal yang real atau nyata terjadi di sekitar kita. Namun ini murni, it is pure coming from imagination of the writer. Jadi memang murni datang dari imajinasi seorang penulis itu sendiri. Jadi kita tidak berangkat dari kisah nyata yang terjadi di lapangan atau hal-hal yang bersifat ilmiah. Kemudian about characters, tentang karakter. Jadi biasanya di sini di naratif teks terutama karakter ini dibangun dengan pengkarakteran yang cukup kuat atau bahkan sangat kuat. Jadi some of the characters yang baik itu akan tampil dengan sebagai seseorang yang sangat baik. Sometimes he or she is too heroic. Seperti itu. Kemudian yang jahat, benar-benar jahat, like a evil, something like that. Seperti itu, ciri khas pengkarakteran dalam naratif teks. Kemudian with complication, yang di dalamnya cerita ini berisikan konflik atau problematic events atau masalah-masalah terutama yang dialami oleh karakter utama. And it tries to find the resolutions to solve the problems. Jadi selain menghadirkan konflik atau permasalahan yang dihadapi oleh tokoh utama, jadi dalam naratif teks ini sendiri juga kita sering temukan
resolusi atau cara pemecahan masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Either itu akan diselesaikan oleh tokoh utama itu sendiri, atau mungkin ada karakter-karakter pembantu yang menjadi kontributor dalam pemecahan masalah karakter utama. Jadi itu ya adik-adik ya keywordnya ingat a made up story. Itu bukan bersifat fakta, tidak bersifat ilmiah, namun lebih ke imajinasi, imaginative story tentang karakter yang di dalamnya berisi konflik atau masalah yang dihadapi oleh karakter. Kemudian narrative text juga berusaha untuk menampilkan cara memecahkan masalah yang dihadapi oleh karakter utama tersebut. Okay, so until this point, I hope you get adequate information or understanding about the definition atau pengertian narrative text. Okay, now let us move to kinds of narrative text. Jadi masing-masing teks itu ada jenisnya ya adik-adik, terutama untuk narrative text sendiri ini kita mengenal berbagai jenis narrative text. But today's discussion kita akan fokus hanya beberapa jenis narrative text yang terutamanya kerap digunakan di bahan-bahan ajar di kelas 10 semester ganjil. Entah itu mungkin kalian temukan di buku ajar berupa buku paket atau LKS. Jadi jenis-jenis naratif teks ini biasanya sering digunakan sebagai contoh naratif teks dalam bahan ajar atau buku-buku pedoman kalian. Number one, jenis naratif teks ada fairy tale. Fairy tale itu sendiri biasanya mengisahkan tentang hal-hal which is too imaginative, yang di dalamnya berisi magic atau keajaiban-keajaiban, rangkaian keajaiban yang sometimes, not sometimes, tapi memang itu kemungkinan besar tidak akan terjadi dalam kehidupan nyata kita. Selain itu, fairy tale itu karakteristiknya juga biasanya tokoh-tokohnya itu is not human, tapi ada unsur seperti peri sebagai ibu penolong. Biasanya peri-peri ini merupakan karakter yang akan membantu karakter utama untuk memecahkan masalah yang dialami. Jadi ini karakter khusus dari fairy tale. Yang pertama itu biasanya mengandung magic dan pengkarakterannya itu unreal atau sangat tidak nyata. Kemudian yang terakhir biasanya juga terdapat karakter berupa peri. Oke, contohnya yang mungkin sering digunakan di bahan ajar kalian, ya atau yang sering kalian baca atau yang sering kalian tonton. Contohnya itu ada Snow White, yes, Putri Salju, kemudian Cinderella juga full of magic seperti itu ya adik-adik ya. Oke, next. Besides fairy tale, we also have legend. Legend in bahasa Indonesia mean legenda. It will tell you about the origin of a place, asal-usul sebuah tempat. Jadi legend atau legenda ini menceritakan bagaimana sebuah tempat ini bisa terbentuk ya adik-adik ya. Contoh yang terdekat di sekitar kita yang mungkin juga sering kita baca, sering kita dengar, atau sering kita tonton itu adalah The Legend of Tangkuban Perahu. Sejarahnya bagaimana Tangkuban Perahu itu bisa tercipta. Itu salah satu contoh legend. Okay, and the last kinds of narrative text that we insert in our today's discussion is fable. Fable dalam bahasa Indonesia itu disebut fabel. Mrs. Dewi rasa adik-adik sekalian pasti sudah tahu apa artinya fable. Jadi fable itu a story about animals. Jadi pemeran utama di sini bukan lagi peri, bukan lagi manusia, but it will talk about animals. Jadi animal-animal itu biasanya dibuat pengkarakternya layaknya manusia. They can talk like human, they can think like human, they can behave like human, and they also sometimes have problems and also tries to find solution just like as human being. Jadi pengkarakternya di sini memang karakter utamanya itu binatang, tapi caranya berpikir, bertindak, berbicara, kemudian memiliki masalah dan bisa mencari solusi itu sama dengan manusia atau jenis-jenis naratif teks yang lain yang tidak menggunakan animal sebagai karakter utamanya. Oke, adik-adik, so this is the kinds of narrative text, and I hope you get the adequate information also and good understanding about these three kinds of narrative text: fairy tale, legenda, dan yang terakhir itu fable. Okay, after the kinds of narrative text, now we will talk about the social function of narrative text. Jadi the social function of narrative text is quite simple, quite short, sangat gampang sekali diingat dan I think it will last in your memory. Jadi the social function of narrative text is to entertain
or amuse the readers. To entertain, what is to entertain? To entertain adalah untuk menghibur, sama dengan amuse ya. Itu hanya sinonimnya saja, suatu entertain atau menghibur para pembaca. Jadi tujuan utama dari penulis untuk menulis naratif teks itu sendiri, atau tujuan pembaca untuk membaca naratif teks itu sendiri sebenarnya untuk merasa terhibur. Merasa terhibur dalam hal ketika kita membaca cerita, kemudian alur ceritanya dengan berbagai karakter yang disajikan dalam naratif teks itu sendiri, terutama ketika imajinasi seorang penulis itu kuat. Sometimes ketika kita membaca, adik-adik kita juga merasa bahwa kita ikut ya berada dalam cerita tersebut, kita ikut mengalami masalah oleh pembaca, oleh karakter utama, kita merasa ikut mengalami masalah tersebut. Kadang kita juga berpikir kalau kita tidak membaca atau menonton sebuah cerita imajinasi sampai akhir itu, kadang kita juga menerka-nerka kira-kira solusi yang akan diambil oleh karakter utama seperti apa. Or sometimes we imagine if we were the main characters, then what kind of solution yang akan kita putuskan seperti itu adik-adik ya. Jadi sometimes kita merasa terhibur ketika kita membaca naratif teks itu sendiri, terutama ketika imajinasi dari penulisnya itu sangat kuat ya adik-adik ya. Jadi ingat, jadi tujuan utama the social function or the purpose of narrative text is to entertain or amuse the reader, untuk menghibur pembaca. Okay, after talking about the social function, now let us move to the generic structure of narrative text. Jadi seperti what I've said earlier in the beginning of our discussion, jadi masing-masing teks itu adik-adik akan disusun dengan berbagai jenis paragraf yang penamaannya berbeda-beda. Misalnya dalam bahasa Inggris kita mengenal ada descriptive text, kita mengenal ada recount text, kemudian narrative text, yang mana yang tiap-tiap paragraf itu disusun menggunakan struktur-struktur yang berbeda-beda penamaannya. Ya, for our today's discussion, kita akan fokus ke naratif teks. Jadi, paragraf-paragraf penyusun dari naratif teks itu disebut apa saja. That is what we call as generic structure. Itulah yang kita namakan dengan generic structure ya adik-adik ya. Oke. First generic structure is the orientation. Orientation is the introduction of characters and also setting. Jadi orientation ini biasanya adik-adik muncul di awal paragraf. And it is quite brief or short. Biasanya adik-adik ada yang orientasinya terdiri hanya dari 2 kalimat. Bahkan ada yang orientasinya hanya terdiri dari 1 kalimat saja. Jadi utamanya atau hakikat dari orientasi itu or orientation in bahasa Inggris adalah memperkenalkan karakter-karakter atau setting yang terjadi di cerita tersebut, baik itu berupa setting waktu ataupun setting tempat. Contohnya mungkin kalian sering membaca example of a sentence like once upon a time there lived a prince and a princess in a luxurious kingdom. For example, like that one. Jadi once upon a time itu merupakan setting of the time yang menjadi ciri khas dari naratif teks itu sendiri adik-adik. Kemudian there lives a prince and also a princess, itu sudah pengenalan karakternya adik-adik. Kemudian there live a prince and a princess in a luxurious castle or in a luxurious kingdom. Jadi itu adalah contoh setting tempatnya ya, di sebuah kerajaan yang sangat megah. Nah, selain berisikan introduction of characters and also setting, biasanya orientation ini juga akan mengarahkan kalian kepada konflik yang akan dialami oleh karakter utama. Jadi belum berbicara konflik secara mendalam adik-adik ya, tapi berisikan mungkin tambahan 1 atau 2 kalimat yang akan mengarahkan kalian menuju kepada konflik yang akan dihadapi oleh karakter utama. Karena konflik yang dihadapi oleh karakter utama sendiri akan dibahas di struktur paragraf yang berbeda yang kedua, yaitu yang disebut dengan complication. Jadi after coming the orientation and narrative text in the beginning of a story or paragraph, jadi comes a complication. Complication usually tells the beginning of the problems which leads to the crisis or climax of the main participants.
Jadi di complication ini sangat jelas ya anak-anak ya, atau adik-adik ya, apa yang akan diterangkan oleh penulis. Jadi di bagian complication ini of course, penulis akan memaparkan konflik-konflik apa saja yang akan dialami oleh karakter utamanya. Kemudian bagaimana konflik itu terjadi, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat dalam konflik itu. Jadi bagian-bagian itulah yang akan diceritakan di paragraf selanjutnya setelah orientation. Dan paragraf-paragraf yang menceritakan tentang konflik yang dialami oleh karakter itu disebut dengan complication. Usually complication is quite long if we compare to the orientation. Ketika kita bandingkan dengan orientation, of course, paragraf yang mengandung konflik itu akan lebih panjang adik-adik ya. Biasanya bahkan di beberapa cerita, complication itu dikemas tidak hanya dalam satu paragraf, bahkan 2 paragraf. Ketika complicationnya mungkin really detail, something like that, atau it is a kind of deep complication atau konflik, jadi mungkin harus dijelaskan dengan lebih detail, menggunakan tidak hanya satu paragraf, tetapi lebih dari satu paragraf seperti itu. Oke. After the complication, that comes the resolution. Setelah kita diajak untuk mengenali atau mendalami, ikut hanya di dalam komplikasi atau konflik yang dialami oleh karakter utama. Kemudian biasanya penulis menghadirkan, this is what we call as resolution atau paragraf which comes after complication. Resolution is that a paragraph where the problem is resolved, either in a happy ending or in a sad ending atau tragic ending. Jadi resolution ini akan menggambarkan secara jelas kira-kira seperti apakah solusi yang akan dihadapi atau dijalani oleh karakter utamanya. Entah itu biasanya bisa bersifat happy ending atau akhir yang bahagia, like finally, the prince and the princess live happily ever after. Atau sometimes a story also will bring a sad ending. Jadi penulis ini tidak boleh hanya mengcover satu jenis selera ya adik-adik ya. Karena kita sebagai pembaca sendiri, sometimes like Mrs. Dewi for example, I prefer a sad ending or tragic ending. Karena I don't know, I just feel like it is more life, entah karena kehidupan Mrs. Dewi mungkin ya, yang banyak kisah sedihnya, kisah tragisnya. Jadi Miss akan lebih mampu masuk ke dalam cerita ketika cerita itu dijelaskan atau diakhiri dengan tragis atau sad ending. Tapi ada juga pembaca-pembaca yang lebih suka ketika cerita itu berakhir dengan bahagia. Jadi ada semacam perasaan relief atau lega ketika mereka membaca sebuah cerita dan cerita tersebut berakhir dengan bahagia. It depends on preference and also selera masing-masing pembaca ya adik-adik. Jadi resolution ini biasanya dikemas dalam 2 jenis ending oleh penulisnya, entah itu in happy ending or in sad ending. Okay, and then the last structure of narrative text disebut dengan reorientation, or other way to say it is coda. Dan reorientation ini berupa closing remark, yang usually consist of a moral lesson from the writer. Jadi reorientation ini bersifat opsional ya adik-adik ya. Kadang di satu cerita ada yang berisi reorientation, but sometimes also in other ways. Penulis tidak terlalu prefer atau tidak terlalu suka untuk menempatkan reorientation pada cerita naratif mereka. Jadi mereka lebih memilih untuk menyelesaikan teks naratif mereka hanya pada bagian resolution ini. Jadi ini bersifat opsional. It can be there or sometimes it can be dismissed also. Jadi biasanya yang kalian temukan di orientation itu berupa consist of a moral lesson. Pesan-pesan atau nilai-nilai moral yang bisa kalian pelajari dari sebuah cerita. Misalnya from a story of Snow White ya. Jadi mungkin nanti di bagian reorientation penulisnya mengemas seperti ini. So, from the story of Snow White, we learned how to be a kind person and not to be jealous of what other people have, something like that ya. Atau from this story teach us about something.
like that ya. Jadi berisikan pesan-pesan moral yang kita dapat pelajari dari cerita tersebut. Jadi ingat adik-adik, ini bersifat optional atau boleh ada boleh tidak. Jadi kalian tidak boleh memaksakan ketika kalian baca sebuah naratif teks. Kalian sibuk mencari di mana reorientationnya karena sometimes it can be there and also it can be dismissed. Okay, next. So that's the generic structure of narrative text ya adik-adik ya. Just to remind you, number one we have orientation, pengenalan karakter dan juga setting, tempat dan juga setting waktu. And then after that comes complication atau konflik-konflik permasalahan yang dihadapi oleh karakter utama itu sendiri seperti apa. And then after complication we also have this one, resolution. Resolution bagaimana karakter itu memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian reorientation yang bersifat optional, berisikan moral lesson yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut. So that's the generic structure of narrative text. And I hope now adik-adik kalian mendapatkan pemahaman yang jauh lebih clear tentang generic structure of narrative text. Tidak hanya bisa menyebutkan ya, or it is about your memorization, tapi kalian juga memahami each of the generic structure itu biasanya berisikan apa saja. Oke, adik-adik, so that's the generic structure of narrative text. Jadi untuk membuat pemahaman kalian lebih clear lagi tentang generic structure of narrative text, sekarang Mrs. Dewi akan tampilkan kalian sebuah contoh naratif teks di mana di dalamnya sudah berisikan atau di-remark dengan generic structure dari naratif teks itu sendiri. So this is the example. I take the example of Snow White sebagai judulnya ya. Snow White. Jadi Snow White ini, of course, this is the title. Everybody knows that. Ini merupakan bagian dari judul. Kemudian orientationnya seperti ini anak-anak. Once upon a time, there lived a little named Snow White. She lived with her aunt and uncle because the parents were died. Jadi di sini seperti kalian lihat terdapat pengenalan karakter dan juga setting waktu ya di sini once upon a time. Jadi siapa-siapa saja yang terlibat dalam cerita ini sudah dijelaskan di awal. Kemudian after orientation seperti yang Miss Dewi bilang comes complication. Jadi one day she heard her aunt and uncle talking about leaving Snow White in the castle because they wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White with them. Snow White didn't want her uncle and aunt to do this, so she decided to run away. The next morning she ran away from home where her aunt and uncle were having breakfast. She ran away into the wood. Okay. In the woods, she felt very tired and hungry. Then she saw this cottage. She knocked but no one answered, so she went inside and fell asleep. Jadi ini bagian dari complication. Jadi Snow White ini versi yang modern ya adik-adik ya, bukan Snow White yang kita tahu yang versi kerajaan, tapi ini lebih ke versi modernnya, di mana Snow White ini tinggal bersama aunt and uncle-nya. Dan di sini Snow White was not treated badly by the aunt, I think. Tapi permasalahannya hanya her aunt and also uncle wanted to go abroad. Jadi tidak mengajak Snow White because they didn't have enough money. Seperti itu ya. Kemudian after complication seperti Mrs. Dewi jelaskan sebelumnya, then comes resolution. This one. Meanwhile, 7 dwarfs were coming home from work. They went inside. There, they found Snow White woke up. She saw the dwarfs. The dwarfs said, "What is your name, Snow White?" Said, "My name is Snow White." One of the dwarfs said, "If you wish, you may live here with us." Snow White told the whole story about her and Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. Jadi ini bagian dari resolutionnya atau bagaimana si tokoh utama memecahkan masalah yang dialami. Jadi di sini finally dia mendapat bantuan dari 7 kurcaci ya. Oh, jadi this is not a modern style, masih ada kurcacinya. Jadi masih mirip ya dengan cerita Snow White yang selama ini kita kenal. Jadi ini bagian resolutionnya adik-adik ya. So in this example of narrative text, we found no the orientation ya adik-adik, as what I said before, it is optional. It can be there and also it can be dismissed. Jadi ini contohnya adik-adik, contoh narrative text beserta generic structure-nya ya. Okay. Now let's move to the language features of narrative text. So, fitur-fitur bahasa apa saja yang harus kalian ketahui tentang narrative text, itu akan kita jelaskan pada subtopik ini. Yang pertama, it uses adverb of time. Jadi menggunakan kata keterangan waktu seperti yang Miss Dewi jelaskan tadi. Contoh lain mungkin selain once upon a time, we usually have like one day. Ya, itu juga bagian dari adverb of time yang kerap digunakan dalam cerita naratif.
And then after that, use specific participant. Jadi specific participant di sini maksudnya bukan participant secara general, tapi spesifik. Biasanya naratif teks ini memang membicarakan tentang satu tokoh yang spesifik. Misalnya dalam cerita Snow White, ya pemeran utamanya ya Snow White. Kemudian dalam cerita Malin Kundang misalnya, that's example of narrative text. Also, Malin Kundang dan ibunya menjadi peran utama. Itu namanya use specific participant adik-adik. Kemudian this one, use time conjunction. Use time conjunction ini biasanya konjungsi atau kata hubung untuk menerangkan waktu. Biasanya when, ketika, after that, setelah itu namanya time conjunction. Adik-adik ya, jadi di sini juga kita kerap akan menemukan di narrative text, kita akan kerap menemukan penggunaan time conjunction itu sendiri. And then after that, use action verbs atau kata-kata yang mengindikasikan tentang kata kerja atau action misalnya. So many action verbs example that I believe adik-adik sekalian sudah pada tahu ya. Contoh-contohnya seperti walk, run, slept, kemudian ate, the simple one, play, found. Jadi sesuatu yang menunjukkan aksi. We usually move, itu yang disebut dengan action verbs. Kemudian, use direct and indirect speech. Direct speech means kalimat langsung atau yang ada tanda petiknya adik-adik. Snow White said, tanda petik, please come with me, Prince. Itu contohnya yang ada tanda petiknya adik-adik. This is what we call as direct speech atau kalimat langsung, tapi indirect speech itu kebalikannya, yaitu kalimat tidak langsung biasanya. Snow White said to the prince that she wanted. Jadi yang direct speech ini atau kalimat langsung ini diubah menjadi kalimat tidak langsung. Ya, jadi ada dua cirinya, biasanya menggunakan either direct atau indirect speech, kalimat langsung atau tidak langsung. Banyak sekali kita temukan, dan biasanya dialog. Direct speech ini bisa kita namai dengan dialog ya, dan dialog-dialog yang dalam naratif teks ini bertujuan untuk membangkitkan minat pembaca adik-adik. Kita akan merasakan bahwa cerita itu lebih hidup ketika terdapat beberapa dialog dari karakternya. Jadi penulis biasanya menempatkan dialog ini untuk membuat kita merasa lebih hidup atau lebih masuk ke dalam cerita itu sendiri. And then the last one, use simple past tense. Nah, simple past tense ini menjelaskan tentang kejadian di masa lampau tujuannya ya. And simple past tense is mostly recognize if there is verb to there atau kata kerja dua. Oke. Dan bercermin dari tempat Miss mengajar, banyak adik-adik yang mungkin masih kebingungan tentang simple past tense, tentang apa itu simple past tense, and how to make simple past tense, dan bagaimana cara membuat kalimat menggunakan simple past tense. Nah, pada kesempatan kali ini, Mrs. Dewi juga akan berbagi kepada kalian tentang simple past tense. Apakah itu, fungsinya seperti apa, bagaimana cara membuat kalimat menggunakan simple past tense. Di sini juga akan Miss Dewi jelaskan adik-adik ya. But before that, karena tadi Miss Dewi bilang bahwa simple past tense itu biasanya ditandai dengan verb 2. Jadi Miss Dewi akan jelaskan dulu. Hold on. Oke, the examples of verb 2 aja dulu ya. Contoh-contohnya misalnya, verb itu dalam when we talk about verb 2 itu biasanya diklasifikasikan menjadi dua. Ada regular verb atau irregular verbs. Regular verb ini atau kata kerja beraturan, biasanya kata kerja yang perubahannya itu teratur adik-adik. Dari verb 1, verb 2, verb 3 itu tidak banyak berubah kecuali ditambahkan ed pada bagian terakhirnya saja. Contohnya seperti ini. Pada kolom yang berwarna hijau ini adik-adik, jadi ini merupakan bagian dari regular verb atau kata kerja yang berubahnya secara beraturan. Verb 1, verb 2, verb 3-nya tinggal ditambahin ed saja. Contohnya accept, menjadi accepted, accepted tetap. Kemudian contoh lain selain accept, itu ada misalnya compare, membandingkan. Verb 2-nya tetap menjadi compared, verb 3-nya juga compared. Itu pula disturb, mengganggu, menjadi disturbed, and still disturbed. While irregular verb sendiri adik-adik itu kumpulan kata kerja yang biasanya perubahannya itu agak signifikan ya. Tidak mengacu dari verb 1. Jadi biasanya untuk mengingat kata-kata kerja irregular ini ya pure dari kita mengingat atau menghafalnya.
Contohnya, come, ini menjadi came, and then kembali ke come. Ya, tapi cara bacanya beda, come, came, come, seperti itu. Ini kan sudah berbeda ya, tidak ditambahin ed seperti regular verb yang kita ketahui di sini. Kemudian seperti do, melakukan. Keduanya menjadi did, kemudian verb tiganya menjadi done. Do, did, done. And then this one draw, menggambar, jadi drew and drawn. Draw, drew, drawn. Jadi untuk mengingat kata-kata kerja yang masuk ke dalam irregular verbs, adik-adik, ini memang pure caranya dengan cara mengingat atau menghafalnya. Tidak seperti regular verb yang gampang sekali diingat, tinggal ditambahin ed ya adik-adik ya di bagian verb 2 dan verb 3-nya, tapi di irregular verb ini agak sedikit lebih complicated, so you have to memorize it. Oke, itu tentang example of verb 2. Sekarang baru kita akan belajar tentang simple past tense a little bit. Jadi simple past tense ini merupakan salah satu tenses yang ada dalam bahasa Inggris, yang tujuannya, this is the tujuan atau purpose, to express activity in the past, untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, karena naratif teks ini mengambil setting waktunya di masa lampau, that's why we mostly use simple past in writing a narrative text. Jadi ini kata-kata keterangan waktunya adik-adik ya yang mencerminkan bahwa itu merupakan simple past tense. Contohnya ada yesterday, ada last, atau misalnya last 2 days, last week, last month, atau bisa juga menggunakan ago. Bedanya kalau last itu menggunakannya di depan. If we want to use ago, we put it at the back, ya, di bagian belakang. 2 days ago, a month ago, 3 weeks ago, seperti itu. Oke, di simple past tense juga adik-adik, ada dua jenis kalimat namanya. Kalimat yang ada verbnya atau kata kerjanya disebut dengan verbal sentence. Dan kalimat yang tidak ada kata kerjanya kita sebut dengan nominal sentence. Ingat adik-adik yang ada kata kerjanya disebut verbal sentence. Kemudian yang tidak ada kata kerjanya disebut nominal sentence. Ya, contohnya. In making verbal sentence, ada 3 cara yang Mrs. Dewi hadirkan di sini, baik itu membentuk kalimat positif ataupun kalimat negatif maupun kalimat pertanyaannya. In positif kita bisa menggunakan rumus S itu means subject, kemudian verb 2, kemudian object. Contohnya, they play football yesterday. They masuk subject, kemudian verb 2-nya adalah play. Oke, sisanya adalah objek seperti itu. Easy, right? Yes, it's pretty simple, adik-adik. Kuncinya adalah kalian mengingat sebenarnya verb 2-nya. Kalau kalian sudah menguasai verb 2-nya, kemudian mengingat banyak verb 2, I think it is very simple for you to make a simple past tense sentence, ya. Kemudian in making negative statements, in making negative sentence, kalian harus menggunakan kata did not setelah subjek, kemudian verbnya adik-adik kembali ke verb 1, ya. Contohnya kita beranjak dari kalimat yang di atas saja ya. Jadi they play football ini bisa diganti dengan they did not play football yesterday. Lihat. Kata kerjanya itu kembali ke kata kerja bentuk pertama, adik-adik ya. Tidak lagi menggunakan kata play, tapi sebelum menggunakan kata kerja bentuk pertama, kita menempatkan did not dulu sebelumnya. Kemudian in making question, tinggal did-nya saja bawa ke depan adik-adik dari kalimat negatif ini. Kemudian kita tambahkan subjek, kemudian kata kerjanya masih kata kerja bentuk pertama ya adik-adik ya, karena sudah ada kata did di sini. Did they play football yesterday? Gampang kan? Ya, so that's what we call as verbal sentence. Kemudian ini ada nominal sentence. Nominal sentence itu dicirikan dengan adanya to be adik-adik. To be-nya itu ada 2. Bisa was atau were. Kalau dalam simple present kita mengenal 3 to be is and more, but special for simple past tense itu hanya ada 2 to be, itu was and were. Contohnya was ini to be-nya itu biasanya digunakan untuk subjek I, she, he, dan it. Kalau were itu digunakan untuk to be you, they, dan juga we. Jadi jangan bilang I were ya adik-adik ya, tapi I was. She was. He was. Kalau you baru you were, they were, we were. Contohnya, she was sick last week. Dia sakit minggu lalu. Sick ini kan bukan kata kerja ya adik-adik ya. Ini merupakan kata sifat atau adjektif. Jadi kalimat ini tidak termasuk dalam verbal sentence karena tidak ada kata kerja di dalamnya. She was sick last week. Nah, ini lebih gampang lagi adik-adik untuk membentuk kalimat negatif. Setelah to be-nya, kalian tambahkan saja not, selesai.
tidak ada lagi perubahan bentuk kemana-mana ya. Jadi kita beranjak dari kalimat ini, she was sick last week, menjadi she was not sick last week. Not setelah was selesai. In making question, tambah simpel lagi. Tinggal kita bawa to be-nya ke depan adik-adik menjadi was she sick last week selesai. It's pretty simple, right? Tapi sometimes adik-adik, bahkan siswa-siswa di sekolah Miss juga masih kebingungan. Tapi setelah Miss terangkan lebih dalam, finally they understand about how to make a correct sentence by using simple past tense. Dan juga Miss harapkan adik-adik sekarang yang menonton video Miss ini juga mendapatkan pencerahan tentang bagaimana sebenarnya caranya membuat kalimat menggunakan simple past tense. Oke, so now let's move to Oke, sekarang saatnya kalian mengecek pemahaman kalian tentang penjelasan yang sudah Mrs. Dewi paparkan panjang lebar tadi. I just want to check whether your understanding is okay. Sudah bisa tidak menjawab beberapa pertanyaan yang Miss sajikan sekarang ya. And I'll give you only 5 seconds to answer. I will count 1, 2, 3, 4, 5. Jadi I will show you also the answer key. Jadi kita lihat apakah pemahaman kalian sudah oke atau belum ya. Oke, from question number 1. The structure of narrative text, which contains how the problems are solved, is called. Nah, apa yuk? 1, 2, 3, 4, 5. Keep it in your head, keep it in your mind. The answer is resolution. Ya, ingat struktur naratif teks yang berisi bagaimana permasalahan itu diselesaikan. Of course, namanya resolution. Ingat ada orientation, pengenalan, complication, konfliknya, resolution, pemecahan masalahnya, terakhir reorientation, moral lesson. Ya, oke. Question number 2. The purpose of narrative text is, okay, this is very simple ya. This is a really simple question. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, what's your answer? The answer is to entertain the reader. Kalau pakai to amuse the reader juga boleh, artinya sama saja ya. Sama-sama menghibur pembaca. Okay, how many questions did you get it correct? Sudah berapa yang benar dari 2 pertanyaan? Okay, let's move to the third question. Okay, kinds of narrative text which tells about the origin of a place is called. Nah, asal-usul tempat nih adik-adik. Yang tadi sudah Miss Dewi juga sempat sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. It is what we call as legenda. Ingat saja legenda Tangkuban Perahu. Pasti kalian langsung ingat. Legend or legenda in bahasa Indonesia. Next question. The sentence which does not contain verb is called. Baru saja penjelasannya Miss Dewi jelaskan baru saja sebelum comprehension, right? 1, 2, 3, 4, 5. What is your answer? The answer is nominal sentence. Benar. Yes, I hope you got it correct. Remember, yang tidak ada verbnya dinamakan nominal, yang ada verbnya dinamakan verbal. Gampang sekali cara mengingatnya adik-adik ya. The last one. The negative sentence of Cinderella fell in love with the prince is 1, 2, 3, 4, 5. Kalian ingat gak gimana caranya membentuk kalimat verbal ini adik-adik? The answer is this one. Cinderella did not fall in love with the prince. Remember, ada kata did not-nya. Kemudian, verbnya kita kembalikan ke verb bentuk pertama. Jatuh, fell itu verbnya pertama adalah fall ya. Oke, so itu ya adik-adik ya. Soal terakhir untuk mengecek. Oke, so adik-adik, ini merupakan pertanyaan terakhir dari Mrs. Dewi untuk mengecek pemahaman kalian tentang narrative text. I hope you learned something new from my video and also my explanation. Kemudian I hope you enjoy the way I explain. Thank you very much for watching. Please wait for other videos of mine. Mungkin Mrs. lihat dulu nih bagaimana reaksi kalian tentang video ini. Kalau banyak yang like, banyak yang
subscribe berarti mereka menunggu nih konten-konten Miss selanjutnya. Maka nanti Miss lihat dulu respon kalian. If you were interested to find more explanation about any topic, atau mungkin kalian mau request topik-topik tertentu dalam bahasa Inggris, entah itu kelas 10, SMP, or even SD, I can explain it. Dan yeah, just request it to me. Okay, everyone. Thank you so much for watching. I hope you learned something from my video. And I hope you got good understanding about narrative text. See you in my other contents and goodbye.